Kemarin mungkin suram, banyak hal yang kita sesali. Kemarin mungkin suram, banyak hal yang kita sesali. Iri, dengki, dan benci, entah mengapa terjadi begitu saja. Bisakah kita tinggalkan semua yang lalu? Walau mungkin masih luka, janganlah biarkan itu ganggu langkah kita. Oh, 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 oh. Karena di pagi ini fajar yang datang, cahaya berwarna-warni. Seakan janji yang kuasa, ada keindahan datang di depan kita. Untuk kau dan aku, Sambut masa depanmu. tak lagi resah bersengketa. Ucapkan kata, nyanyikan nada cinta. Nada kata berpadu dalam harmoni, jadi simfoni semesta. Karena di pagi ini fajar yang datang, ceria berwarna-warni. Seakan janji yang kuasa, ada keindahan datang di depan kita. Untuk kau dan aku,
Kemarin mungkin suram, banyak hal yang kita sesali. Iri, dengki, dan benci, entah mengapa terjadi begitu saja. Bisakah kita tinggalkan semua yang lalu? Walau mungkin masih luka, janganlah biarkan itu ganggu langkah kita. Oh, 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 oh. Karena di pagi ini fajar yang datang, ceria berwarna-warni. Seakan janji yang kuasa, ada keindahan datang di depan kita. Ini hari yang baru, harapan baru, untuk kau dan aku. Ayolah hidup dalam semangat baru. Sambut masa depanmu. Tak lagi resah bersengketa, ucapkan kata, nyanyikan nada cinta. Nada kata berpadu dalam harmoni, jadi simfoni semesta. Karena di pagi ini fajar yang datang, ceria berwarna-warni. Seakan janji yang kuasa, ada keindahan datang di depan kita. Ini hari yang baru, harapan baru, Untuk kau dan aku. ayolah hidup dalam semangat baru. Dengan tekad cinta dan doa tulus, bila teguh bersatu, kita pasti jaya. Indonesia jaya. Untuk kau dan aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya aku mau ngecek dulu nih, apakah suaraku jelas nih untuk tim operator? Apakah sudah jelas suara? Keren, Vero. Halo, ini rame banget di sini ya. Kalau sudah jelas, akan saya lanjutkan. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, mungkin bisa diinfo. Takutnya sinyalnya. Soalnya di sini ramai banget nih. Baiklah, selamat siang dan selamat datang di acara sosialisasi beasiswa dan program IA-ITB untuk mahasiswa ITB yang dipersembahkan oleh Badan Bakti untuk Alma Mater dan Kementerian Vokasi dan Sertifikasi PP IA-ITB. Oke, katanya suaranya jelas, tapi videonya agak nge-lag nih kayaknya sinyalnya ya, saking beratnya. Ramai banget soalnya di ruangan sini kayak kita berebutan sinyal deh guys. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Veronica Krasnasari, alumni SITH 2010 yang akan memandu acara pada hari ini selama 2 jam ke depan ya. Tapi tenang, acaranya bakal seru banget dan bermanfaat. Ada kuis berhadiah, makanya jangan kemana-mana sampai acaranya selesai. Dan pastiin absen dulu ya di kolom chat. Baik, sebelum memulai acara ini, saya ingin mengucapkan selamat datang juga nih kepada Direktur Kemahasiswaan kita, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama, SSN, MSN. Halo Pak. Masih Mbak Vero. Selamat siang. Selamat siang Pak Gembong, Pak Dwi. Mas Pras. Baik, dan tentunya hari ini juga hadir bersama kita semua Ketua PMB ITB 2021, Bapak Insinyur Henry Syamsuddin, MSc, PhD, IPM. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua, Pak Gembong, Pak Dwi, Pak Pras, Mas Angga juga ada. Baik. Ya, Mas. Dan yang pastinya paling tidak ditunggu juga ya kehadirannya adalah Ketua IA ITB kita, Bapak Gembong Primajaya. Selamat siang, Pak Gembong. Selamat siang, Vero. Selamat siang, Mas Pras, Mas Dwi, dan Bang Henry Syamsuddin. Ada Mas Angga juga ya? Iya, Ada, Pak. Halo, Pak. Nah, ini dia nih teman kita, sahabat kita. Sukses, Mas. Siapa? Ini Alhamdulillah. juga Tunggu-tunggu nih ada kehadiran dari narasumber kita hari ini, ada Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa di sini calon penerima beasiswa nih, perkenalkan Pak Dwi Larso. Halo Mbak Vero, lama nggak ketemu. Salam sehat. Mas Pras, Iya, Pak Pak. Ketum, salam hormat. Angga, take care, sehat-sehat, sukses selalu nggak? Pak. Ya, Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Hendry, salam kenal, take care Mas Hendry. Iya, dihafalin tuh teman-temannya mukanya Pak Dwi Larso, karena mungkin nanti akan berhadapan langsung ya kalau mau nyari beasiswa. Dan ini juga salah satu panutan kita nih, generasi millennials yang pengen mengabdi atau pengen mengambil pendidikan lebih tinggi lagi dengan beasiswa, ada suksesornya, awardee-nya, yaitu Kak Angga Fauzan. Halo Kak Vero, apa kabar? Baik dong. Kapan kita jalan-jalan lagi ya? Kapan kita jalan lagi ke Labuan Bajo dan tempat-tempat lainnya? Mantap. Alright, itu dia tadi sudah saya sapa seluruh undangan yang hadir, juga ingin menyapa nih untuk Sivitas Akademika ITB, alumni, serta unit usaha dan mitra kerjasama BPUDL, dan teman-teman mahasiswa baru ITB nih yang keren banget sudah bergabung bersama kami. Selamat datang ya, dan pastinya kalau udah jadi mahasiswa nanti akan jadi alumni nih, seperti kami semua yang ada di sini. Dan siang hari ini,
kita bersama-sama akan mengikuti acara beasiswa dan program IAITB untuk mahasiswa ITB. Dan sudah akan kita mulai aja ya, mulai dari sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Bapak Dr. J. Prasetyo Aditama MSN, dan kemudian nanti akan ada keynote speech terkait program-program di IAITB oleh Bapak Gembong Primajaya, dan akan kita saksikan juga nanti talk show terkait peluang beasiswa ya, yang akan dilakukan oleh Kak Angga dan juga Pak Dwi Larso. Dan tentunya akan ada sesi tanya jawab, makanya untuk teman-teman nih, semua nanti yang punya pertanyaan untuk salah satu narasumber kita, itu bisa dicatat dulu, karena nanti akan kita persilahkan di sesi tanya jawab terakhir. Alright, jangan lupa ya, aku mau ingetin juga titipan pesan sponsor ya untuk mengisi absensi di chatbot Zoom. Dan stay tune terus sampai akhir, karena kita bakal ada quiz berhadiah. Alright, kalau gitu langsung aja saya persilahkan untuk memulai kegiatan pada hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan. Kepada Bapak G. Prasetyo Aditama, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Vero. Apakah terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Bagus, terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan pada semua yang sudah hadir ini. Selamat siang menuju sore. Mendung di Bandung saat ini. Selamat siang, Pak Mas Gembong, Mas Dwi Larso, sudah berkenan hadir nih memperkaya acara PMB. Terima kasih Mbak Vero yang menjadi host. Ini komentarnya mahasiswa lucu-lucu ini. Terima kasih Pak Hendri sudah menyiapkan acara ini, Pak Hendri, yang bersusah payah menyiapkan acara ini. Yang terus yang paling penting adalah para mahasiswa baru nih, kami mengucapkan selamat datang di ITB, dan kita sudah mulai acara sesi penyambutan mahasiswa baru ya, dan nanti puncaknya tanggal 16. Hari ini kita perlu berterima kasih kepada Ikatan Alumni ITB yang setia menemani mahasiswa, membantu mahasiswa dalam proses belajar Anda nanti lewat beasiswa atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat banyak sudah dirancang. Nah, boleh minta izin barang 5 menit Mbak Vero untuk share screen ya, Mbak Vero. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini sistem pengelolaan beasiswa. Baik, jadi seperti kita tahu untuk mencapai tujuan ITB ini ya, menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, dan yang paling penting bisa ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Kita berusaha nih segala macam kita lakukan untuk bisa membantu mahasiswa melalui berbagai program beasiswa bagi seluruh mahasiswa di berbagai jenjang mulai dari S1 sampai S3 gitu. Nah, kondisinya saat ini memang prestasi mahasiswa, prestasi akademik dalam ini yaitu cukup baik, jadi rata-rata itu di atas 3,25 ya dalam skala 4, lalu yang S2 maupun S3 itu lebih tinggi lagi 3,5 ke atas gitu rata-ratanya. Lalu dua jenjang ini aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi dan sebagainya. Nah, memang di masa pandemi ini kita menderita semua, termasuk dalam banyak kesempatan menderita dalam arti banyak tantangan yang kita harus hadapi dan bekerja sama untuk membantu ini. Tahun 2020 ini yang lalu itu memang kegiatan kemahasiswaan turun, tapi masih dalam level yang cukup tinggi, sekitar 2.500 ya, atau paling enggak kira-kira setiap hari itu ada 7 atau 8 kegiatan mahasiswaan tanpa berhenti dalam setahun. Nah, lalu untung nih, di sisi lain untuk
kompetisi untuk prestasi, prestasi dalam arti kegiatan mahasiswa yang kompetitif itu ada juara 1, juara 2, juara 3 itu level nasional malah meningkat di masa pandemi ini di yang 2020. Nah 21 ini yang ke sana itu prediksi dan sebagian sudah tercapai. Lalu internasional agak turun sedikit sekitar 100 gitu. Artinya di masa pandemi ini banyak sekali kegiatan yang terpengaruh gitu. Oleh karena itu program-program beasiswa itu jadi sangat penting untuk mensupport supaya kegiatan mahasiswa tetap bisa aktif. Untuk itu ITB mahasiswa ya dalam 2 hal. Yang pertama adalah tentu penyaluran beasiswa, juga penundaan atau pengurangan atau pencicilan BPP atau UKT ini. Nah, berikut kira-kira gambaran kita lihat masa pandemi 2020 ini punya akibat yang cukup berarti gitu. Dari sisi nilai beasiswa pun menurun dari tahun sebelum pandemi hampir 9 M, tapi 2021 agak meningkat sedikit. Yang menggembirakan adalah ini kita bisa lihat inisiatif masyarakat termasuk ikatan alumni atau alumni ITB itu sebagai lembaga pemberi beasiswa itu masa pandemi itu malah meningkat. Jadi memang kepekaan sosial semakin tinggi meski kondisi pandemi itu berat gitu. Dan lalu jumlah penerima beasiswa itu juga semakin meningkat gitu, di tahun 2021 ini. 2021 ini juga masih bulan Agustus ini, dan itu akan masih ada beberapa bulan lagi sampai Desember. Nah, ini saya lewati saja. Jadi program beasiswa intinya adalah buat ITB sendiri yang kita canangkan adalah untuk penyediaan akses pendidikan untuk talenta terbaik, lalu mendorong kontribusi semua pihak untuk bisa membantu dalam pembiayaan proses pendidikan generasi muda, dan tentu penciptaan atmosfer akademik yang tetap berkualitas gitu. Dan kita terus melanjutkan komitmen untuk program zero dropout karena permasalahan ekonomi mahasiswa. Jadi tidak ada alasan mahasiswa yang drop out karena persoalan ekonomi. Saya kira itu komitmen ITB bersama lembaga-lembaga pemberi bantuan beasiswa termasuk Ikatan Alumni ITB. Lalu tentu sebagai pengelola ITB menjamin distribusi bantuan kepada masyarakat, kepada mahasiswa secara efektif dan atau tepat sasaran kepada yang berhak dan dengan prinsip yang inklusif. Jadi kita tidak melihat latar belakang apapun kecuali memang dia membutuhkan bantuan itu kita bantu. Lalu manfaatnya sendiri kalau kita sadari bahwa bantuan beasiswa itu pasti bermanfaat buat mahasiswa gitu ya. Karena dia membuka akses pendidikan dan juga membangun kedermawanan. Nanti Mas Angga bisa jelaskan itu lewat apa yang dialami yang akan jadi narasumber kita nih para mahasiswa ya, bisa didengarkan dan membangkitkan mental dan daya juang mahasiswa. Lalu juga menanamkan baik nilai individu maupun nilai sosial. Nilai individu dalam arti untuk meningkatkan mental dan daya juang mahasiswa secara pribadi, tapi juga secara sosial. Nah, berikutnya adalah tentu beasiswa itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia usaha dan dunia dan bangsa Indonesia secara utuh, karena dengan memberikan beasiswa itu menjamin menjamin kelangsungan pendidikan mahasiswa, lalu dia bisa lulus dan bisa berkontribusi secara lebih luas kepada masyarakat. Demikian ya. Yang di ITB sendiri ada berbagai macam nih beasiswa pemerintah, non pemerintah maupun oleh ITB sendiri di tingkat doktor, sarjana, magister maupun sarjana dan seterusnya. Ini terlalu detail, saya lewati saja karena materi ini sebenarnya nanti kita akan bisa lihat para mahasiswa di stand-stand yang sudah disediakan.
di virtual fair ITB untuk mahasiswa baru di bagian beasiswa. Lalu ini adalah mekanisme bagaimana beasiswa itu dikelola, baik dari sumbernya dari individu, alumni, atau lembaga-lembaga non-pemerintah lain, swasta atau perusahaan, staf pemerintah, yang bisa masuk melalui fakultas sekolah, lalu atau BPDL nanti akan dikelola secara terpusat, dan penyalurannya lewat Direktorat Kemahasiswaan untuk mahasiswa sarjana, lalu SPS sekolah pasca sarjana untuk mahasiswa pasca sarjana, dan disampaikan untuk dimanfaatkan bagi mahasiswa. Saya kira itu. Selanjutnya para mahasiswa bisa cek informasi tentang beasiswa itu di website dan aplikasi berbasis website yang sudah disediakan, di mana di situ tersedia berbagai macam beasiswa. Nah, ini masih terus ini sampai banyak nomornya bisa dilihat untuk memberi kesempatan pada mahasiswa yang mengalami permasalahan ekonomi untuk memanfaatkan beasiswa yang tersedia. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita percaya bahwa program beasiswa ini bukan hanya punya makna yang pragmatis, tapi juga untuk mendukung pengembangan pelaksanaan Tridharma di ITB dan pada akhirnya untuk melahirkan generasi unggul di Indonesia. Sekian, terima kasih. Juga kami ucapkan pada IA ITB, Ikatan Alumni ITB yang sudah berkenan selalu membantu ITB, membantu mahasiswa demi kelangsungan belajar mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Vero, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Aditama untuk paparan dan sambutannya. Dan tentunya akan terus diberikan informasi lagi nih dengan sambutan-sambutan dan juga narasumber-narasumber kita pada hari ini mengenai beasiswa dan kemahasiswaan. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk mendengarkan sambutan dari Ketua IA ITB yang juga akan memberikan keynote speech pada hari ini pada Bapak Gembong Primajaya. Terima kasih Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Aditama, selaku Direktur Kemahasiswaan ITB. Yang saya hormati PMD 21 ini Mas Hendri Samsudin. Yang saya hormati juga Direktur Beasiswa LPDP Jolarso yang hadir di sini juga. Saya ucapkan salam buat Mas Angga, ya, adik saya, sahabat saya, teman saya juga. Kemudian saya hormati juga mahasiswa ITB baru penerimaan tahun 2021. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada adik-adik semua yang sudah diterima di ITB dalam berbagai program yang tentunya akan memulai sebuah perjuangan berat kuliah di ITB. Mudah-mudahan 100% di antara kalian semua bisa menyelesaikan studi di ITB dan sukses dalam karir ke depannya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit cerita soal program IA ITB untuk mahasiswa ITB. Presentasinya bisa ditampilkan. Jadi program ini merupakan program yang kita buat untuk membantu teman-teman atau adik-adik kita yang diterima di ITB. Mudah-mudahan dengan bantuan ini segala kesulitan dalam studi dan lain sebagainya, termasuk dalam pembiayaan, bisa dicarikan jalan keluar secara bersama-sama dengan alumni-alumni ITB yang
pengalaman dan peningkatan kualitas di pendidikan di ITB. Next. Jadi next aja deh. Saya cerita sedikit tentang Ikatan Alumni ITB ya. Ikatan Alumni ITB itu pertama dibentuk tahun 26 Maret 1976 dan memilih Insinyur Kunto Aji sebagai ketua umumnya. Nah, inilah awal dari kongres yang pertama, sementara didirikannya pada tanggal 1 Maret tahun 69. Jadi IAITB ini sudah cukup lama berdiri dan sudah cukup lama juga menjadi wadah bagi alumni-alumni dan juga bagi alumni untuk berkontribusi bagi kampus. Pengurus dari Ikatan Alumni ITB itu terdiri dari pengurus pusat, saya sebagai ketuanya, sebagai ketua umumnya, kemudian ada 27 pengurus daerah di masing-masing provinsi, kemudian ada pengurus komisariat terdiri dari pengurus angkatan, kemudian hobi-hobi, olahraga dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pengurus prodi, jadi ada pengurus Ikatan Alumni Sipil, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan, Ikatan Alumni Teknik Industri dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah susunan kepengurusan di Ikatan Alumni ITB. Next. Tujuan Ikatan Alumni ITB yang pertama adalah berperan aktif dalam pembangunan nasional, tentu saja karena kita adalah sedikit dari warga negara Indonesia yang beruntung menikmati pendidikan tinggi di negara ini, dan tentunya kita harus memiliki keinginan untuk aktif dalam pembangunan nasional, berkontribusi di sana. Kemudian yang kedua, turut serta dalam pencapaian visi ITB dan mewujudkan misi ITB. Ya, karena kita bagian dari ITB, maka kita tidak pernah bisa terlepas dari visi dan misi ITB. Kita akan terus mendukung ITB untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kemanusiaan untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Ya, tentunya ini cita-cita semua lulusan ITB maupun mahasiswa ITB ingin mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan seninya untuk kemajuan bangsa ini dan mensejahterakan masyarakat. Yang keempat, membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi bangsa. Ya, ini juga bagian daripada tujuan dan misi dan visi dan misinya ITB ya. Jadi kita harus terus mengembangkan inovasi untuk membuat negara ini menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian membina karakter alumni ITB serta sivitas akademika lainnya untuk membangun karakter bangsa. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan menjadi panutan bagi banyak pihak, tentunya ITB harus memberikan contoh, alumni ITB juga harus memberi contoh dalam membangun karakter bangsa ini. Kemudian yang keenam, membina semangat persatuan dengan memberdayakan hubungan fungsional yang ada sehingga terwujud kesatuan alumni ITB. Ini alumni ITB di Indonesia terkenal alumni yang kompak, solid, dan saling mendukung. Nah, itu yang harus kita teruskan. Nah, adik-adik semua yang baru diterima di ITB pada kesempatan ini, ke depan juga harus membawa spirit yang sama ya, karena link ITB itu sangat kuat di negara ini, bahkan mungkin yang terkuat di Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh adik-adik semuanya. Kemudian yang terakhir, memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan ITB dan IAITB dan ITB sebagai alma mater. Ya, ini kita harus menjaga marwah ITB ya. Kalau orang sering pakai bahasa itu, kita pun pakai marwah ITB agar nama besar ITB dan nama harum ITB tetap bisa terjaga. Kemudian program IAITB untuk mahasiswa, kita punya
Badan Bakti untuk Alma Mater. Ini yang hari ini teman-teman dari Badan Bakti Alma Mater ada juga di dalam forum ini. Kemudian ada Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi susunan pengurus Ikatan Alumni ITB itu ada menterinya, ada Menko-nya. Jadi bukan hanya di Republik Indonesia ini ada, tapi juga di Republik ITB ada juga menterinya. Kemudian Kementerian Pengembangan Karir dan Bisnis Alumni. Kemudian Kementerian Vokasi dan Sertifikasi. Jadi adik-adik nanti yang mau menambah skill, ingin mendapatkan sertifikasi di bidang-bidang tertentu bisa berkoordinasi dengan Kementerian Vokasi dan Sertifikasi yang ada di pengurus pusat Ikatan Alumni ITB. Kemudian kita juga punya Badan Agenda Ganesha. Badan Agenda Ganesha ini diisi oleh alumni muda 2010 sampai 2015 ya masuk ITB-nya, berarti lulusnya beberapa tahun yang lalu. Nah, kalian mungkin bisa lebih banyak berdiskusi dengan bahasa yang sama kalau dengan Badan Agenda Ganesha ini karena mereka baru. Kemudian Lembaga Ketangguhan Bangsa. Ini juga satu lembaga yang mendorong agar bangsa ini menjadi bangsa pemenang. Nah, program-programnya itu ada di sampingnya, ada scholarship, ada charity, ada ITB bergerak, ada persiapan menuju pasca sarjana, ada inovasi teknologi pendidikan dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pengenalan beasiswa LPDP untuk mahasiswa baru ITB. Ini nanti akan dibawakan khusus oleh Direktur beasiswa LPDP, Pak Dwi Larso. Kemudian ada platform juga yang dikembangkan oleh teman-teman alumni muda ini melalui Telegram untuk saling berinteraksi, berdiskusi, dan berjejaring. Jadi jejaring ini nggak perlu ditunda-tunda, adik-adik bisa mulai berkomunikasi dengan para senior, mencari banyak informasi tentang bagaimana menjalankan pendidikan di kampus dan nanti pada waktunya lulus. Kemudian ada program kampus tangguh untuk pengelolaan risiko bisnis berbasis komunitas. Oke, next. Cukup banyak ya program-programnya. Nah, ini ada sedikit adik-adik yang belum divaksin, sebaiknya mencari kesempatan untuk ikut vaksin di program kami yang akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 29 Agustus 2021. Kenapa vaksin ini dilaksanakan di ITB? Kita ingin membuat kampus ITB dan sekitarnya itu tercipta herd immunity sehingga tidak ada ketakutan di antara kita akan tertular COVID-19. Nah, ini bisa mendaftarkan untuk dilaksanakan nanti di Sabuga dan mendaftar kepada link WhatsApp. Ini gampang ini, kita baru bikin WhatsApp bot. Jadi alumni mahasiswa baru bisa mendaftar di link yang ada di bawah itu. Ya. Bisa difoto mungkin kalau yang punya handphone ada kameranya, difoto kemudian register. Next. Jadi sekali lagi saya mengajak semuanya untuk bersama-sama dalam meningkatkan karya kita bagi bangsa Indonesia. Dan saya ucapkan selamat berjuang, selamat belajar kepada mahasiswa baru 2021 yang baru saja diterima di ITB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Gembong untuk paparannya. Jadi lumayan tercerahkan nih. Ada agenda apa aja, ada program apa aja gitu. Ini lebih baik lagi karena dari mahasiswa udah tahu nanti kalau jadi alumni gitu ya, harus kontribusi nih bikin program-program tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Gembong. Baiklah, nah mungkin ini juga nih sesi akan sangat seru dan pastinya menjadi catatan buat mahasiswa baru semua. Karena kita mau langsung aja masuk ke sesi talk show.
yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi Larso sebagai Direktur Beasiswa LPDP, dan juga narasumber kedua kita nanti Kak Angga Fauzan sebagai alumni yang paling berpengalaman ya sebagai awardee dengan berbagai macam beasiswa. Mantap banget. Kalau gitu daripada kita berlama-lama, langsung aja deh kita panggilin Bapak Dwi Larso. Saya persilahkan. Ya Mbak Vero, jadi saya langsung nih. Saya langsung ya presentasi. Ya. Ini silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat semua. Saya dosen ya Mbak Vero, jadi bahasa Mas Pras itu ngomongin saldus duitnya sasen nih. Nanti bisa berbunga-bunga nih kalau saya ngomong, saya harus diberi waktu nih berapa menit. Ada waktunya tanya jawab ada sekitar 10-15 menit ya. Jadi saya kebut. Pertama tentunya ya. Salam hormat Pak Hendri, Mas Pras ini sahabat saya, ini junior saya di SMA nih, cuman belum kenal waktu itu. Sama-sama dari Semarang. Mas Gembong yang saya sayangi, Mas Gembong ini ada hubungan saudara sama saya, jadi cukup akrab. Angga ini ternyata penerima LPDP nih, jadi saya monitor terus nih. Ya kalau lulus nanti harus kembali ke Indonesia ya, kalau enggak kita jantur kamu ya, kira-kira gitu. Salam sehat untuk mahasiswa semua. Ini saya dengar ada 4.000 mahasiswa S1 dan 2.000-an mahasiswa S2, S3 ya. Tentunya pertama-tama selamat. Kalau dulu 37 tahun yang lalu ya saya masuk ITB, rasanya selalu ada spanduk selamat datang putra-putri terbaik gitu ya. Nah Mas Gembong ini punya semboyan selamat datang putra-putri tertangguh di Indonesia gitu ya, karena masanya adalah masa kita perlu orang-orang yang tangguh ya, yang mampu fleksibel untuk menghadapi segala perubahan. Saya akan pakai PowerPoint Mbak Vero supaya saya bisa ngebut ya cepat. Ini ada 50 slide, bayangkan ya 50 slide yang saya akan jalankan hanya dalam waktu 10 menit. Untuk diketahui saya masuk ITB tahun 84, keluar 89, kemudian jadi dosen di teknik industri ya, dulu saya teknik industri, kemudian sekolah ke luar negeri. Zaman dulu cari beasiswa sulitnya bukan main ya, tidak seperti sekarang. Ya, dari mulai mempersiapkan bahasa Inggris, kemudian mencari sekolahnya, setelah dapat sekolahnya bingung juga duitnya dari mana. Nah, saat ini Indonesia sudah berubah dari sisi beasiswa, bangsa ini hadir, nanti saya ceritakan. Dan kemudian saya sekolah ke Amerika, saya spend 9 tahun di sana untuk master dan doktor. Kemudian pulang di 2004, ada sekolah baru namanya Sekolah Bisnis, dan saya diminta untuk mendukung Sekolah Bisnis Manajemen. Kemudian saya jadi Direktur MBA tahun 2005, kemudian aktif di bidang entrepreneurship ya. Saya salah satu pendiri bersama teman-teman adalah program S1 Kewirausahaan. Dan saya yakin ini teman-teman S2 dan S3 yang diterima di tahun ini ada sebagian yang mendapatkan beasiswa LPDP. Ya, yang baru kita seleksi beberapa minggu yang lalu. Saya akan cerita singkat tentang LPDP karena semuanya ada di website. Jadi LPDP itu diberi amanah negara untuk mengelola dana yang jumlahnya triliunan. Waktu saya gabung LPDP 2020, Mei tahun lalu, itu dananya 50 plus triliun yang kita kelola. Kemudian pada akhir tahun 2020, pada bulan Desember, dananya sudah meningkat menjadi 70 triliun lebih. Nah, minggu lalu atau tepatnya 2 minggu lalu, dana kita yang kita kelola ditambah oleh negara ini menjadi lebih dari 90 triliun. Jadi Anda bisa lihat bahwa di tengah pandemi sekalipun, negara ini hadir untuk berkomitmen mengembangkan SDM, karena tanpa SDM yang unggul, Indonesia katakanlah tidak akan bisa maju. Gitu ya. Jadi dari dana yang kita kelola, kita mendapatkan bagi hasil, kira-kira per tahun itu antara 4 sampai 5 triliun yang harus di-spend, 80% kira-kira itu untuk beasiswa, sisanya untuk mendukung riset. Inilah tugas kita di LPDP, tentunya kami diberi amanah untuk
menggunakan setiap rupiah yang kita spend untuk sebesar-besarnya, semaksimalnya untuk kemajuan bangsa. Sampai sejauh ini LPDP sudah memberikan menyentuh 42.000 lebih penerima beasiswa, itu termasuk Mas Angga di sini. Dari antara 42 itu 23.000 kira-kira itu full scholarship untuk S2 dan S3. Dari 23.000 itu lebih dari 13.000 sudah menjadi alumni yang tersebar dari Merauke sampai Sabang, ikut membantu kemajuan bangsa ini untuk maju bersama-sama sebagai suatu bangsa yang utuh ya di berbagai pelosok Indonesia. Ini demografinya, saya tidak akan cerita panjang, tapi intinya program yang full scholarship itu sebagian besar ada di level magister. Dari magister ini sebagian besar ada di luar negeri, sebagian kecil sedikit di bawah 50% ada di dalam negeri. Kalau doktor itu ada sekitar 6.000 doktor penerima, sebagian besar ada di dalam negeri, sisanya ada di luar negeri. Ini tentunya demografi penerima dari beasiswa LPDP yang full scholarship itu tentunya mayoritas ada di Jawa, karena memang penduduk Jawa itu mayoritas dan juga lulusan S1, S2 memang paling banyak ada di Jawa. Tapi kami memberikan afirmasi untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal begitu, terutama daerah yang kita sebut Papa, Mama, NTT begitu, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, termasuk beberapa kantong yang kita anggap tertinggal sesuai dengan perpres yang ada di daerah lain. Nah, kami memberikan afirmasi, memberikan penguatan, dan memberikan keutamaan untuk mereka yang ada di area-area afirmasi. Nah, yang sekarang ada di dunia yang sedang sekolah itu ada 6.560 orang. Ini setiap bulan itu kira-kira selalu update gitu ya. Mayoritas ada di Indonesia. Yang di luar negeri itu sebagian besar ada di Eropa, UK dan Eropa lainnya. Kemudian ada di Australia, New Zealand, ada di Amerika dan Kanada, Amerika Serikat, Kanada, kemudian ada Asia lainnya, dan sebagian kecil ada di benua Afrika. Jadi kita seluruh benua ya, kalau ada universitas di lautan mungkin kita kirim juga ke sana. Ini sekilas, jadi ini teman-teman perlu pahami, saya hanya menggambarkan teman-teman ini baru masuk dengan semangat tinggi untuk sekolah di ITB, kemudian lulus, tentunya baru tantangan itu muncul. Apakah Anda ingin studi lanjut ke S2 atau S3 begitu, untuk menjadi ilmuwan atau menjadi peneliti atau menjadi intelektual atau menjadi praktisi nanti, atau Anda langsung ingin bekerja menjadi profesional setelah S1 atau S2 begitu. Pilihan kedua ya, atau Anda ingin menjadi entrepreneur. Saya pikir pilihannya ya tinggal 3 itu ya, lulus S1 maupun S2. Apakah ingin jadi intelektual, ingin jadi profesional, atau ingin menjadi entrepreneur. Tiga-tiganya saya yakinkan itu disupport oleh LPDP melalui berbagai program. Kalau Anda ingin S3, ada beasiswa S3. Anda ingin jadi entrepreneur, tentunya entrepreneur nggak perlu S3 ya, kalau S3 nanti menjadi dosen entrepreneur saja. Jadi kalau ingin jadi entrepreneur dengan gelar master dari Babson, sekolah entrepreneur terbaik, kita akan support Anda. Ya, kemudian bagi yang ingin bekerja, teman-teman yang mau lulus S1 dan nanti bersiap kerja, maka ada program yang namanya Kampus Merdeka. Baik mulai magang, sertifikasi, pertukaran pelajar ke luar negeri, dalam negeri, termasuk proyek wirausaha, termasuk proyek sosial ya, disupport oleh LPDP. Jadi mulai tahun ini LPDP tidak hanya memberikan beasiswa untuk S2, S3, tapi juga ada di level S1. Jadi kami melihat bahwa seluruh program LPDP yang ada sekarang itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa yang ada di ruang ini maupun yang lulus ya. Sehingga peran dari Ikatan Alumni, peran dari Mas Pras dan kawan-kawan di ITB ini sangat penting untuk memanfaatkan ini. Kalau enggak akan dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa lain ya yang mengetahui info ini. Ini kira-kira program kita, yang A itu adalah program yang biasanya dijalankan oleh LPDP sebelum tahun ini. Terus kita jalankan, ya, ada yang afirmasi, itu basisnya difabel, atau prasejahtera, atau memang karena daerah afirmasi. Kemudian beasiswa targeted, tahun ini kita tambah yang kewirausahaan. Yang lain itu biasa ya, PNS, TNI, Polri, pendidik ini kerjasama dengan Kemdikbudristek. Kemudian ada beasiswa kerjasama khusus.
Nah, kemudian ada beasiswa yang umum untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali batasan umur dan administrasi lainnya. Itu ada beasiswa reguler, S2 dan S3, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, 15 universitas di dunia, terbaik di dunia, itu juga S2, S3. Nah, untuk yang kawan-kawan yang S1 bisa memanfaatkan beasiswa atau program Kampus Merdeka yang fully dibiayai oleh LPDP. Tahun ini kita menganggarkan 2,1 triliun untuk mendukung program yang ada di B ini. Dan program-program lain ya. Ini sekilas ada program vokasi juga ya untuk teman-teman yang mau siap kerja dan segala macam bisa memanfaatkan itu. Ini program yang kita jalankan tahun ini. Kampus Mengajar sudah kita jalankan 3 gelombang, microcredential kita sudah launching, mahasiswa internasional tahun ini kita berangkatkan kira-kira 100 lebih ya mahasiswa ke luar negeri. Kemudian ada juga pertukaran mahasiswa merdeka yang ada di Indonesia. Kalau Anda ingin tahu, maka kita punya 2 jendela, 1 rumah antara LPDP dan Kemdikbudristek ya. Anda bisa jangkau ini dan infonya lengkap semua di sana. Kalau nggak lengkap Anda tanya, karena ini program yang baru, terutama yang kita support untuk Kemdikbudristek. Ini tadi beberapa program yang LPDP saya sudah ceritakan. Saya tidak akan panjang, saya akan cerita sedikit aja tentang yang co-funding beasiswa. Nah, kami diberi tugas untuk mencari cara kreatif agar dana yang kita spend itu betul-betul memberikan dampak yang maksimal bagi kemajuan bangsa. Maka kami melihat bahwa co-funding ini adalah satu caranya dan kita arahkan untuk program-program khusus. Jadi kami mengirim 21 mahasiswa Indonesia yang sebagian besar adalah lulusan ITB, sekarang belajar di China South University dengan beasiswa LPDP, mereka belajar tentang industri litium. Yang kemudian setelah lulus, mereka akan kita boyong ke Morowali untuk memperkuat industri kita baterai dan litium ya. Dan ini Cina membayar 2/3-nya, kita membayar 1/3-nya, seluruh biaya untuk magang di Cina itu dibiayai oleh pemerintah Cina. Jadi ini salah satu yang kita lakukan. Yang salah 2-nya kita kerjasama dengan Belanda. Kita pilih 10 orang untuk mendukung industri berbasis maritim. Ini kita pilih betul universitas yang bagus dan mahasiswa yang ada salah satu mahasiswa yang bidangnya entrepreneurship bikin kapal dari Makassar. Yang ini kita dukung. Jadi nanti lulusannya adalah memperkuat industri. Kemudian kita sedang bicara dengan Jerman, DAAD untuk membuat program co-funding untuk nanti mendukung industri apa. Dan kami sedang berbicara dengan Kementerian BUMN. Saya sampaikan BUMN apa yang perlu kita support kalau Anda perlu SDM begitu. Nanti kita bikin program co-funding. Jadi siapapun nanti yang kita kirim ke luar negeri, dia harus attach terhadap misi bangsa ini untuk memajukan minimal yang paling di depan mata adalah kemajuan industri. Karena ITB itu kan basisnya industri ya, baik yang engineering maupun science itu adalah untuk mendukung industri. Karena industri memberikan nilai tambah. Ini yang terjadi di LPDP, kira-kira setahun ini kita arahkan ke arah yang memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Nah, LPDP, kalau Anda terima LPDP, tanya Angga nanti apakah dananya pernah telat, mungkin pernah telat kalau dia telat laporan gitu ya. Tapi kalau nggak pernah telat laporan, nggak akan telat itu. Jadi kita berikan full, kalau Angga sudah menikah dan ngambil doktor, pasti kita berikan juga dana pendampingan untuk pasangannya, begitu ya. Jadi kita ingin Anda betul-betul fokus untuk kuliah, mencari ilmu, dapat ilmu sebanyak-banyaknya, pulang ke Indonesia membangun bangsa ini. Ya, ini mentalitas kita dan governance kita cukup bagus untuk melayani Wordi. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang diminta ke saya, kira-kira profil seperti apa putra-putri terbaik bangsa yang akan dipilih LPDP. Nah, ini ITB banget ini. Saya ingin putra-putri terbaik bangsa yang kita pilih itu adalah orang yang mampu bekerja sama maupun berkompetisi di level global. Ya tentunya punya kemampuan bahasa Inggris kan gitu ya minimal. Kemudian tentunya akademiknya unggul. Yang kedua adalah patriot bangsa, cinta tanah air. Ini kita harapkan yang mendapatkan beasiswa ini adalah memang yang cinta tanah air dan ingin melihat bangsa ini maju. Tentunya harus punya sifat kepemimpinan, pantang menyerah, percaya diri begitu. Ini sebenarnya ITB sekali ya. Ini saya ingin sampaikan nanti beberapa gambarannya. Ini proses seleksinya dari administrasi, akademik, tapi intinya yang dicek adalah yang ini tadi.
Ya, begitu Anda punya kemampuan ini, Anda harus pede bahwa Anda akan mendapatkannya, punya karakter ini. Nah, ini saya sekilas saja, ini beberapa gambar, saya ingin memberi gambaran kawan-kawan kita semua ini sekarang adalah kaum elit. Anda udah lulus SMA minimal, itu kaum elit, karena rata-rata orang Indonesia itu belum lulus SMP. Nah, kalau Anda lulus S1, kita tuh elit. Seperti yang disampaikan Mas Gembong tadi, ya kita ini harus menjadi solusi. Tanggung jawab kita lebih, kalau bukan kita siapa lagi, ya karena kita adalah orang-orang yang terpilih untuk terdidik sampai level yang tertinggi ya. Seperti saya ini, Mas Pras ini, tanggung jawabnya sangat besar karena udah doktor ya. Kan beda tantangannya dibandingkan dengan orang yang bergelar S1. Ngapain kita dapat keutamaan sekolah doktor ya kalau tidak memberikan lebih. Ini tentunya tantangan bagi kita, tapi tentunya ini penerima LPDP seperti Angga ini hanya 1 dari 11.000 orang Indonesia. Sangat terpilih, seleksinya ya bukan main ketatnya ya Angga ya. Itu sampai kurus kering gitu ya karena seleksi ya Angga ya. Jadi ini betul-betul orang yang terpilih dan tentunya tanggung jawabnya besar untuk mengabdi kepada kemajuan bangsa. Kami tidak terlalu melihat juga masalah angka ini karena ternyata bisa menyilaukan. Jangan kita berpikir hanya masalah gelar, tapi adalah masalah karakter. Ya, mencetak intelektual yang punya kejujuran, yang punya integritas itu tidak mudah. Nah, inilah orang-orang yang kita cari untuk mendapatkan beasiswa LPDP ya, orang-orang yang penuh integritas, ya tidak korup mentalitasnya, kemudian mendasarkan pada ilmu, pengetahuan untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini, bukan justru yang mengakunya intelektual justru menjerumuskan bangsa ini ke dalam lubang kegelapan. Begitu ya, ini yang betul-betul kita arahkan untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa. Tentunya tidak mudah, ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang kita harapkan. Ini zamannya Mas Gembong mahasiswa ini tahun 89 ini setelah Rudini, Mas Gembong masih mahasiswa, saya juga masih mahasiswa di tahun 89 karena lulus akhir 89. Ini kira-kira juga kerjanya Mas Gembong dulu dan saya disuruh-suruh Mas Gembong dulu untuk demo di DPR begitu ya. Ada sisi nasionalisme yang kita tidak ingin bangsa ini juga terjerembab pada orde yang sangat koruptif begitu ya. Kita suarakan suara kita tentunya dengan cara-cara yang elegan. Ini juga ada demo di kampus ya, suasana saat itu ya di masa Orde Baru, tentunya pusat-pusat intelektual ini juga bergerak untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Nah, Indonesia terus maju kawan, kita bersatu karena Pancasila. Ini adalah warisan dari para founding fathers kita yang menurut kita akan sangat sayang kalau kita harus kembali ke nol apalagi kembali ke minus ya. Kita harus terus maju karena bangsa ini terus maju. Ini Bung Karno di kampus ITB ini di tahun 1959 ya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah, jelas ya, warna kulitnya jelas, senjatanya jelas begitu kan. Sekarang lawannya ada di antara kita, bagaimana menyadarkan rakyat ini yang sama-sama rambutnya hitam begitu ya, sama-sama kulitnya katakanlah sawo matang atau ada agak gelap begitu ya. Ini tentunya tidak mudah dan kita rasakan betul bahwa perjuangan ini tidak mudah dan saya yakinkan bahwa bangsa ini terus maju ya. Ini suasana peresmian ITB 59, ini monumen ini masih ada sisa-sisanya ya di kampus ITB, Mas Pras selalu lewat situ kalau ke kantornya. Bangsa ini terus maju, sahabat semua, anak-anak muda harapan bangsa, kita diprediksi akan menjadi bangsa keempat, ketujuh di dunia, dan tentunya prediksi ini terevisi, tapi seluruh negara di dunia juga terevisi karena adanya pandemi ya. Kita terus maju, saya orang Semarang, kalau pulang ke Semarang sekarang hanya 4,5 jam dari Bandung, Mas Pras juga itu. Kalau dulu 2 tahun lalu itu 8 jam, 9 jam ya Mas Pras. Dan ini baru terjadi kira-kira tahun lalu kan gitu ya. Jadi bangsa ini terus maju. Saya sampaikan tadi ya, beasiswa pun terus maju. Sekarang sangat mudah Anda untuk mendapatkan beasiswa. Tidak seperti kira-kira 20-30 tahun yang lalu yang sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa ya. Jadi kita optimis untuk melihat bangsa ini ke depan. Dan Anda lihat ya, kemajuan bangsa dari kurun waktu ke kurun waktu, Sumpah Pemuda, Budi Utomo begitu ya, kemudian kemerdekaan Indonesia selalu digerakkan oleh anak muda yang terdidik, kemudian yang punya mental global begitu dan cinta tanah air. Saya pikir itu yang kita cari dari putra-putri yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Ya, saya pikir benang merahnya adalah itu ya. Saya akan cepat saja. Saya pikir teman-teman sudah paham apa yang disampaikan oleh JFK begitu.
Dan saya sampaikan ya, jangan lupa Bung Karno itu kan alumnus ITB juga ya, termasuk alumnus ITB yang pertama ya. Ini teman-teman perlu paham, dunia ini terus berubah, dunia ini adalah milikmu ya, terus berubah, dunia ini harus makin fleksibel, tidak kaku seperti perahu ini tidak cocok ya untuk zaman yang sangat penuh dengan perubahan ya. Perahu karet, perahu yang fleksibel, orang harus fleksibel. Organisasi harus fleksibel, ITB harus fleksibel ya, Anda punya perusahaan harus fleksibel. Ikatan alumni pun sangat fleksibel sekarang dengan berbagai perubahan program-programnya yang di-lead oleh Mas Gembong. Perubahan terus, Anda harus baca-baca buku untuk melihat ke depan seperti apa. Ini ada 2 buku yang menarik kalau Anda berminat ya, tentang tantangan kita sebagai seorang intelektual akan banyak teradres karena perubahan teknologi yang ada. Pandemi Anda melihat bahwa dunia ini tiba-tiba shock karena pandemi dan tentunya muncul opportunity baru dan mengajarkan kita bahwa hidup ini harus kembali ke esensi kehidupan ya, ke hakiki kehidupan. Saya ingin sekilas saja terus, ini ya Obama menceritakan anak-anak muda, jangan takut terus melangkah, dunia ini adalah duniamu, lakukan yang terbaik dan bangun komunitas ya. Ini tentunya masalah entrepreneurship untuk menjadi orang yang baik, orang yang menjadi rahmatan lil alamin untuk teman-teman muslim, teman-teman yang Kristen Katolik tentunya tahu artinya talenta, Anda harus mengembangkan talenta untuk kemaslahatan sesama begitu ya. Ini adalah esensi dari seorang wirausaha ya, tidak mesti harus berbisnis. Seorang dosen pun bisa berperilaku wirausaha. Nah, pada akhirnya hidup ini harus bahagia dan memberi makna ya, memberi arti. Ini kata Steve Jobs, selalu connecting the dots. Anda cari aja di googling ya, Steve Jobs ini menarik sekali videonya, cerita tentang love and loss dan death ya. Ini pengalaman saya ingin Anda selagi muda ya, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, karena Anda harus bermimpi besar. Kalau mimpi harus besar ya, kalau nggak besar tidak perlu bermimpi ya. Dan teruslah melangkah untuk mencapai itu. Kadang Anda harus naik, turun, jatuh, bangun ya. Teruslah melangkah, jalan terus begitu ya. Karena pada saatnya, pada akhirnya, pada intinya hidup ini hanya untuk berbagi setelah Anda mencapai puncak. Dan kalau Anda mencapai puncak, maka lakukan yang terbaik di puncak, karena di puncak itu hanya sekejap. Kalau Anda punya pegang seperti Mas Pras ini punya jabatan direktur kemahasiswaan, itu juga tidak akan lama. Lakukan amanah yang diberikan ke Anda sebaik-baiknya untuk kebaikan mahasiswa, kebaikan ITB. Saya di LPDP juga nggak lama, saya harus bergerak dengan cepat untuk memberikan nilai maksimal bagi kemajuan bangsa. Tentunya pada akhirnya hidup ini hanya untuk berbagi, memberi arti bagi sesama, lingkungan, dan pada akhirnya semuanya dikembalikan kepada Sang Maha Pencipta, kembali untuk membangun negeri dan kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Demikian pesan dari kami Mas Pras untuk anak-anak muda ini. Kebetulan ada 6.000-an teman yang mungkin kesempatannya saya baru akan hanya sekali ini ya, jadi saya manfaatkan waktunya sebaik mungkin, sangat cepat, semoga mengena, nanti suatu saat kita ketemu untuk ngobrol lebih dalam lagi. Terima kasih Mbak Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banget atas paparannya dari Pak Dwi Larso. Jujur aja jadi terpancing lagi nih, yang tadinya sudah pupus niat S2-nya jadi, aduh, gitu. Rasanya langsung pengen kuliah lagi, apalagi setelah mendengarkan cerita dari Kak Angga Fauzan nih, yang memang sudah merasakan manisnya beasiswa LPDP, tentunya juga pahitnya perjuangannya ya, karena pastinya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha dan tidak semudah itu, Ferguso, ya kan? Makanya nih aku juga penasaran, pengen dengar cerita langsung dari Kak Angga nih. Boleh dong kita panggilkan Kak Angga Fauzan, dan pengen banget dengerin perjuangannya selama jadi mahasiswa S1 dan juga S2. Halo Kak Vero. Hai. Halo, kedengeran ya? Oke, ini aku langsung ngobrol aja ya, karena aku mau lebih ke cerita, nggak pakai slides. Jadi, selamat siang semuanya, Bapak Ibu semua yang hadir, kemudian teman-teman semua, mahasiswa ITB, program sarjana ataupun pasca sarjana angkatan 2021. Perkenalkan, saya Angga Fauzan, alumni ITB angkatan 2012 dari Fakultas Seni dan Desain, tepatnya jurusan Desain Komunikasi Visual atau Desain Grafis. Saya sendiri adalah peraih beasiswa bidik misi, dan saya juga datang dari daerah di Boyolali, Jawa Tengah.
saya adalah siswa pertama dari sekolah saya yang bisa berkuliah di ITB. Alhamdulillah, karena setelahnya beberapa adik kelas saya, ada 3-5 adik kelas saya akhirnya bisa kuliah juga ke ITB. Dan saya juga adalah generasi pertama di keluarga saya yang lulus SD, yang lulus SMP, yang lulus SMA, yang lulus S1 bahkan S2 ke luar negeri. Jadi di sini akan sedikit berbagi cerita tentang di ITB maupun proses menempuh berbagai macam beasiswa yang saya dapatkan. Jadi semasa kuliah, saya percaya bahwa ada satu hal nih yang penting kita miliki sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa baru di ITB, adalah semangat untuk eksplorasi diri dan ketetapan untuk memiliki tujuan yang jelas. Saat masuk ke ITB, saya berdomisili di asrama mahasiswa ITB bersama teman-teman bidik misi, yang mungkin teman-teman sekarang belum bisa menikmati ya karena sedang pandemi. Nah, saat awal masuk kuliah, saya punya mimpi teman-teman. Saya punya mimpi untuk bisa 5 kali keluar negeri. Entah bagaimana caranya, walaupun saya anak bidik misi, walaupun saya waktu awal-awal masuk ITB itu cuma makan sehari sekali, walaupun nggak ada uang transferan dari orang tua, kecuali 400.000 satu semester gitu ya, dan belum kenal siapa-siapa pula. Tapi alhasil dengan segenap perjuangan, dengan bantuan banyak teman-teman, bantuan dari pihak ITB, alhamdulillah hal tersebut bisa tercapai di tahun 2014. Jadi di tahun 2014, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, saya diberi kesempatan untuk menjelajahi 5 negara. Untuk konferensi, untuk lomba, untuk pentas kebudayaan, dan sebagainya. Tanpa uang 1% pun dari saya, karena ya nggak ada uangnya juga kalau dari saya gitu. Jadi alhamdulillah dapat banyak kesempatan, berkat tekad tadi, berkat tujuan tadi. Dan saya juga percaya bahwa setinggi-tingginya nilai dari mahasiswa adalah 4 gitu ya. Itu adalah nilai terbaik yang mungkin kita dapatkan. Yang mungkin juga susah banget bagi teman-teman di ITB dapat nilai segitu. Tapi lantas saya berpikir, kenapa kok nilai tertingginya 4? Sementara waktu kita sekolah dulu bisa sampai 10, 100, dan seterusnya. Lantas saya menemukan satu jawabannya ketika kuliah di ITB. Yakni karena nilai 96-nya semestinya bisa kita dapatkan dari luar pintu kelas. Dari berbagai macam atau himpunan aktivitas yang kita lakukan. Mungkin organisasi kemahasiswaan, ikut komunitas, pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk tetap aktif mengembangkan diri selama di ITB, baik mungkin di kelas maupun di luar kelas, untuk mengembangkan diri kita. Semasa kuliah juga, saya dan teman-teman penerima beasiswa bidik misi maupun beasiswa lainnya tetap mencoba untuk aktif mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat kita. Ada kawan saya penerima beasiswa juga akhirnya bisa membuat bisnis yang ini terus berkembang. Bahkan dia memutus beasiswanya di tengah dia kuliah karena uang bisnisnya dia tadi cukup untuk mendanai kuliahnya dia sendiri. Kemudian saya sendiri juga terus belajar, banyak bereksplorasi dan menemukan kesalahan dan pembelajaran selama berkemahasiswaan di ITB. Hingga saya saat itu pernah mengetuai kegiatan pemilu dari Ketua Kabinet KM ITB, atau mungkin kalau teman-teman masih di waktu SMA, semacam pemilihan ketua OSIS gitu ya. Cuma di ITB mestinya lebih dinamis dan mungkin lebih politis gitu ya, karena ada ribuan mahasiswa di sana. Dan di sisi lain, semasa kuliah, saya juga membangun komunitas kedaerahan bersama teman-teman saya, namanya Boyolali Bergerak. Hingga saat ini, Boyolali Bergerak masih berdiri, sudah 5 tahun berdiri, kemudian sudah menjangkau belasan kecamatan di Boyolali, kemudian sudah memiliki ribuan penerima manfaat, dan syukurnya kami dapat berbagai macam apresiasi, berupa penghargaan ataupun peliputan dari berbagai macam media. Bahkan ketika saya kuliah di United Kingdom, komunitas tersebut dapat penghargaan juga dari kampus. Gitu. Nah, di masa akhir berkuliah, saya kembali ke prinsip yang tadi saya awal pegang, yang saya juga ceritakan kepada teman-teman, bahwa kita harus memiliki mimpi di kampus Ganesha. Dan saat itu, salah satu mimpi yang saya juga pegang adalah, saya punya tujuan untuk bisa melanjutkan S2, teman-teman, di United Kingdom. Negara impian saya sejak SMP. Padahal, semajang saya bersekolah ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, hampir tiap jenjangnya, hampir di tiap transisinya, saya pasti nyaris putus sekolah. Sebagai contoh, ketika saya lulus SMP, ngambil ijazah sama bapak, saat itu saya nggak diantarkan ke SMA, saya diantarkan ke tempat kursus komputer, karena nggak punya uang buat ke sana. Ketika SMP mau ke SMA, orang tua saya udah nggak punya uang lagi. Akhirnya saya berangkat dari rumah dengan baju biasa, menyelinap gitu ya. Datanglah ke salah satu sekolah yang saya tuju,
dengan uang satu-satunya dengan uang Rp5.000 cuma buat TP sepanjang 30 km bolak-balik. Di sana saya ganti seragam sekolah, saya daftar. Akhirnya saya diterima gitu. Dan dari situ saya berpikir saya nggak mau menyiapkan ini semua, bahwa pendidikan itu harus didapatkan dengan secara maksimal. Nah, dari situ saya juga mencoba untuk menantang diri saya untuk bermimpi lebih jauh, yakni untuk bisa studi S2 ke luar negeri. Dan alhamdulillahnya di tahun 2013 atau 2014 saya mendengar satu beasiswa. Kebetulan beasiswanya adalah beasiswa LPDP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Larso. Jadi saat itu saya mengetahui informasinya dari ketika mahasiswa bidik misi diajak ke Jakarta, kita ketemu dengan Pak Presiden SBY. Di sana diceritakan juga soal beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, dan saya bertekad untuk mendaftarkan beasiswa tersebut. Nah, berkat bantuan teman-teman, berkat bantuan senior, berkat bantuan para dosen dan elemen kampus ITB lainnya, saya berjuang mencoba untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut dengan sertifikasi bahasa Inggrisnya, dengan esai-esainya, dengan segala proses seleksinya. Dan alhamdulillah 2 tahun setelah saya lulus kuliah di ITB di tahun 2016, akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Saya bisa berkuliah di salah satu kampus terbaik dunia, top 20, yakni Edinburgh University di United Kingdom. Dan dari sinilah saya berpikir untuk bisa terus membantu sesama alumni ITB maupun mahasiswa ITB juga melalui berbagai macam metode-metode yang mungkin saya bisa lakukan. Yang pertama adalah lewat Ikatan Alumni ITB. Kebetulan saya juga tergabung dengan Ikatan Alumni ITB yang sekarang diketuai oleh Pak Gembong. Kemudian juga Salam Ganesha ITB. Nah, di situ di IA ITB saya mengurusi kedeputian pendidikan untuk semua teman-teman. Jadi kedeputian ini akan mengurusi berbagai macam pelatihan maupun persiapan bagi mahasiswa dan alumni yang ingin melanjutkan studi. Jadi nanti kita akan ada informasi beasiswa, kita akan ada pelatihan soal essay, soal IELTS mungkin, TOEFL, dan sebagainya. Silakan ditunggu, nanti kita akan coba organize dengan sebaik-baiknya, bisa menjangkau seluas-luasnya. Dan terakhir, saya kembali mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa ITB Angkatan 2021. Saya ingat banget dulu awal-awal 2012 saya datang ke ITB, naik bis gitu ya. Dan teman-teman sekarang mungkin merasakan euforia yang sama. Tetapi walaupun masih di rumah, nggak apa, yang penting teman-teman semoga tetap sehat juga. Dan percayalah bahwa ITB adalah tempat bertanya. Dan dari situ pasti akan ada jawabannya. Silakan teman-teman bertanya soal banyak hal. Silakan teman-teman mengeksplorasi soal banyak hal. Jangan malu untuk beraktualisasi dalam gelanggang kemahasiswaan kampus Ganesha. Sekian dari saya, salam Ganesha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersentuh sekali ya saya ini, jadinya ingin bersyukur lagi gitu ya. Mungkin perjalanan masuk ke ITB semua orang itu berbeda-beda, dan perjalanan dari Angga Fauzan ini benar-benar menginspirasi sekaligus cukup mengharukan ya buat kita semua. Dan semoga cerita dari Kak Angga tadi bisa membakar semangat teman-teman semua nih yang hadir di sini. Walaupun kita ketemunya masih secara online, ataupun nanti kuliahnya secara online, penerimaan mahasiswanya juga secara online, tapi jangan sampai semangatnya ya itu redup. Karena tadi juga sudah dipaparkan sama Pak Dwi Larso ya, kalau kita ini termasuk golongan yang privilege gitu. Yang privilege itu bukan cuman yang bisa traveling aja, atau yang biasa dilihat di sosial medianya, akunnya keren-keren gitu, mereka privilege, no, tapi kita semua yang sudah berhasil lulus SMA dan bahkan keterima di ITB itu udah menjadi orang-orang yang sangat besar privilege-nya. Baik, sesinya ternyata nggak kerasa ya, udah berlalu saja dengan cepat, dan udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke kolom chat, karena kita sekarang juga akan masuk ke sesi Q&A. Walaupun sebenarnya tadi kayaknya saya ada lupa satu hal ya, kayaknya kita lupa foto bareng nih bersama dengan seluruh narasumber dan juga pemberi sambutan. Apakah kita foto bareng dulu ya sebelum kita, sambil menunggu nih teman-teman memberikan pertanyaannya di kolom Q&A. Mungkin boleh diatur dulu nih sama operator untuk kita foto bersama dulu bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Oke. Mungkin bisa dinyalain dulu videonya sementara ini
sambil kalau udah nanti aku kasih aba-abanya ya. 1, 2, 3. Baru kelihatan nih kan. Mungkin ada jodoh-jodoh kalian loh di dalam sini. Who knows kan? Banyak loh yang berjodoh sama ITB. Nih udah mulai tatap muka semuanya di sini. Hai semuanya. Oke, kalau sudah ready nih udah lumayan banyak yang menyalakan video. Kita boleh tersenyum lebar dulu ya. Oh my God, ini ramai banget loh. Aku hitung 1, 2, 3 smile ya. Boleh tolong dibantu di screenshot ya untuk panitia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gimana nih sambil salam Ganesha ya, kan kita biasa terakhir dulu merdeka, merdeka, merdeka. Jadi kita posisi merdeka dulu aja kalau gitu ya. Posisi merdeka semuanya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Pada seger-seger nih semuanya, tenang. Abis sesi tanya jawab ini kita bakalan ada kuis berhadiah OVO. Lumayan banget nih buat jajan-jajan ya. Langsung aja nih udah ada banyak pertanyaan. Mungkin aku bakalan cek yang dipilih sama panitia ini yang mana. Baik, ini mungkin udah ada pertanyaan panjang banget nih untuk Pak Dwi Larso ya. Di kolom chat. Udah aku jawab semua, Vero. Kenapa? Udah aku jawab semua. Ini yang terakhir belum dijawab nih Pak. Oh, belum Pak. Ya, silakan. Dari Yudhistira Sudesno. Belum ya itu, belum. Iya, menanyakan kepada Bapak, mengapa lulusan LPDP diharuskan langsung kembali ke Indonesia? Langsung kembali karena kita butuh Anda ya. Nanti kalau udah banyak orang seperti Anda nggak kembali pun nggak apa-apa kali ya. Jadi diaspora itu. Mantap. Simpel kan jawabannya ya. Nanti suatu saat mungkin ya. Tapi tidak kaku kok. Kalau Anda misalnya Anda riset 3 tahun, kemudian setahun Anda lulus, Anda masih ada riset, Anda tinggal minta izin ke kita, akan kita izinkan selama memenuhi kepentingan negara. Ada juga yang langsung kerja ke UN begitu, Vero, ya tentunya kita bolehkan karena membawa misi bangsa ya, mewakili Kemenlu gitu kan. Jadi tidak sekaku itu, tapi tentunya kita ingin semuanya kembali karena bangsa ini lagi butuh banyak gitu kan. Kan orangnya dikit. Kalau udah banyak seperti contohnya India atau apa ya di Amerika gitu kan, atau Cina gitu mungkin nggak pulang nggak apa-apa asal membangun dari luar negeri kan. Itu policy yang ada sekarang. Makasih. Baik. Untuk teman-teman yang lain juga yang mau bertanya kepada Kak Angga atau kepada Ketua IA kita, Pak Gembong, atau kepada kemahasiswaan tadi Bapak Prasetyo itu juga diperbolehkan ya. Walaupun memang kalau sekarang kayaknya pada ngincer beasiswa nih ya, emang laris banget nih. Orang ITB ini ambisius banget, jangan disia-siakan memang. Jadi pertanyaannya masih seputar beasiswa nih. Saya jawab beberapa ya, Fer. Baik. Banyak pertanyaan yang sama. Ini memang karena salah audiens, sebenarnya nggak salah kan. Ikatan Alumni ITB kan pengen melayani mahasiswa ini kan sementara ya, tapi kalau alumni itu kan abadi ya, sampai kita meninggal gitu kan. Jadi memang dari awal sudah diperkenalkan. Tapi biasanya malah banyak bertanya begini, Pak saya baru diterima mahasiswa ini, boleh nggak saya daftar beasiswa gitu? Ya mendapatkan beasiswa sekarang gitu kan, artinya ongoing. LPDP itu tidak mengenal arti ongoing, kecuali ada kementerian yang membutuhkan, kemudian Dewan Penyantun kita memutuskan membantu, begitu ya. Tapi polisinya LPDP kita mencari yang baru. Karena apa? Karena walaupun saya tadi sampaikan 4-5 triliun setahun, itu kan juga terbatas juga. Jadi kita akan mencoba memilih menambah jumlahnya dan orang-orang baik ini bertambah. Bukan yang orang sekarang sudah diterima S1 atau S2 begitu, Anda kan udah mikir, kalau Anda sekolah kan udah mikir ya kira-kira biayanya dari mana. Entah dari kantong sendiri, entah dari mana, atau kerja, atau apapun begitu kan. Nah kita akan mencari yang baru begitu, karena kita ingin jumlahnya banyak gitu, Vero, kira-kira pola pikirnya gitu. Maka itu di LPDP kita nggak membolehkan, ada S2 kemudian S2 lagi, nggak boleh. Ya kalau S2 ya langsung S3, nggak boleh double-double gitu kan, cukuplah S1.
Saya tadi tersentuh juga ceritanya Angga itu dari SD pertama di keluarganya sampai S2 ya. Saya tambah lagi kalau saya sampai S3 saya ya lulus SD pertama di keluarga, SMP ya mirip samalah dengan Angga. Thanks Angga ceritanya dahsyat. Dahsyat sekali sih. Saya juga jadi baru tahu nih Bapak juga ceritanya mirip-mirip sama Kak Angga nih. Ya kita jarang bertukar cerita kita Vero. Kalau ketemu hanya foto-foto aja kita. Oke Pak, next ketemu saya minta approval. Baik. Oke nih, ada pertanyaan untuk Kak Angga. Kak Angga udah standby belum nih? Ada pertanyaan lumayan berat. Ini kalau mahasiswa ITB kalau nanya harus berbobot dan berat gitu ya. Baik, ini dari Chandra Andi Saputra. Mau tahu visi misinya Kak Angga nih. Waktu apply kali ya, sehingga bisa dipercaya menerima beasiswa LPDP di UK. Semacam kisi-kisi untuk mendapatkan LPDP ya. Baik, Kak Angga boleh langsung dijawab? Udah ada belum ya Kak Angganya? Soalnya tadi kayaknya izin sebentar. Itu sekolahnya Angga dasar tuh Edinburgh itu daerah dingin ya, Scotland itu di utara, cantiknya bukan main itu. Saya pernah ke sana juga beberapa tahun lalu sambil nunggu si Angga. Ada beberapa pertanyaan juga itu kok kalau saya mendaftar LPDP sekarang kok disuruh sekolahnya tahun depan. Loh iya kalau Anda daftarnya sekarang kan diprosesnya sampai kira-kira bulan November Desember kan kuliahnya pasti tahun depan. Tapi kalau Anda kuliah sekarang ya di ITB gitu kan LPDP nggak akan memberikan beasiswa ke Anda karena kita tidak memberikan beasiswa untuk ongoing. Ya ada pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu. PNS boleh ya, tidak hanya tenaga medis peneliti ya, PNS boleh daftar apa aja ya. S2 banyak sekali kesempatan PNS. Baik. Next pertanyaan dari Intan nih katanya nih. Boleh tahu dong Kak Angga, hal apa saja yang harus dihindari dan dilakukan oleh mahasiswa baru agar tidak menyesal? Videonya nih belum on nih Kak Angga nih. Nih plus ada yang nanya, kontaknya Kak Angga loh Kak aku. Waduh, kasih nggak ya? Bisa langsung di personal chat aja ke Kak Angganya ya di kolom komentar Zoom ini. Direct message aja Kak Angganya minta kontaknya. Oke, apakah Kak Angga sudah hadir bersama kami? Nah, selanjutnya mungkin kita jawab dulu yang lain tentang bantuan yang diberikan seputar kesenian. Baru mau saya jawab ini, ada beasiswa khusus untuk kebudayaan. Dan itu mulai tahun ini, ya bisa S2, S3, dan ke depan akan banyak vokasi. Karena kita sudah membuat yang namanya dana abadi khusus untuk kebudayaan, Vero. Ya, dananya sekarang baru 1 triliun, ya tentunya yang diambil bunganya atau bagi hasilnya gitu ya. Itu ke depan akan makin banyak ya, kebudayaan, penelitian, perguruan tinggi juga akan makin banyak. Termasuk ITB kalau ingin jadi world class, itu ada dana sekitar sekarang mungkin dekat-dekat 5 triliun begitu ya, dana abadi bentuknya. Yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi world class. Baik, oke nih kalau nggak salah ada yang raise hand juga nih, aku unmute ya, untuk yang mau bertanya. Untuk FMIPA nih Intan, hai, halo. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan ingin bertanya pada siapa? Aja Pak Dipa. Baik, silakan. Tadi mungkin udah juga spoiler. So ada kebetulan gitu Pak dosen yang anjur RUKT Bapak kan dosen ada verifikasi kami sudah belajar. Nah itu kan karena kenapa kami bayar UKT itu karena ada dari Pak Menteri Pak menyatakan untuk memang ILO itu akan suaranya kok putus-putus ya.
Iya, aku pikir aku doang nih yang denger nih. Sorry Intan. Suara kamu putus-putus. Sorry. Oke, mungkin ya waktu sempat ada di Pak Nadiem untuk dosen sudah memiliki permudah mendapatkan biaya. Jadi karena masih putus-putus ya, aku nggak bisa nangkep. Mending ditulis saja Mbak Intan, ditulis saja nanti saya jawab. Ya baik, Intan sepertinya sinyalnya kurang baik juga. Boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Angga udah kembali nih dari Edinburgh nih. Oh, oke Kak Angga nih yang udah ditunggu-tunggu nih tadi udah kita kirim dari Edinburgh. Boleh dijawab Kak Angga, aku ulangin lagi ya tadi pertanyaannya. Yang pertama visi misinya dulu ketika ingin apply LPDP pada waktu itu yang dituliskan apa sekiranya bisa menjadi kunci atau tips, bukan kunci jawaban ya, dilarang nyontek ya guys, untuk nanti apply beasiswa LPDP selanjutnya. Silakan Kak Angga. Selamat siang, tadi saya ada kesalahan teknis, nggak bisa unmute dari tadi Kak, udah 5 menitan nggak tahu kenapa. Jadi maaf baru datang lagi. Iya, pertama adalah terkait visi misi atau sebagainya ya. Saya sendiri sebenarnya percaya bahwa tugas kita semasa kuliah adalah banyak bereksplorasi dan menciptakan kontribusi. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa syaratnya penerima beasiswa LPDP itu harus gimana sih, harus jadi ketua apa, harus menang apa dan sebagainya. Jangan berpikir dan ke sana. Kenapa? Karena takutnya kita berorganisasi, kita bermasyarakat, kita berprestasi, tujuannya cuma buat LPDP gitu. Kebayang nggak? Jadi fokuslah tujuannya buat diri teman-teman dan lingkungan sekitar teman-teman terlebih dahulu. Jadi nanti misalkan nggak keterima sekalipun nggak masalah gitu, karena tujuannya bukan cuma buat LPDP semata, karena somehow LPDP kan adalah jembatan ya. Jembatan yang kita bisa gunakan untuk memperbesar kontribusi tadi. Nah kalau misalkan kontribusi yang nggak ada, apa yang mau diperbesar kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya kalau dari saya pribadi sih, salah satu visi utamanya adalah membangun kampung halaman. Makanya sampai saat ini saya punya komunitas kedaerahan, masih berdiri dan terus berkembang, menjangkau belasan kecamatan, ribuan penerima manfaat, dan sebagainya. Karena dari LPDP saya menerima banyak insight, saya mendapatkan banyak dukungan dan sebagainya dari teman-teman alumni Mata Garuda, LPDP gitu ya. Kemudian teman-teman penerima beasiswa LPDP lainnya, sehingga bisa terus berkembang gitu. Apalagi saya sekarang kebetulan juga jadi pengurus alumni LPDP di Jawa Tengah. Fokusnya bidang pengembangan kepada masyarakat ya. Dari situ jadi bisa banyak connecting the dots lah kalau istilahnya Pak Dwi Larso tadi. Gitu. Jadi fokusnya ke sana ya. Fokusnya kembangkan eksplorasi seluas mungkin, kembangkan kontribusi seluas mungkin gitu. Fokusnya ke sana dulu aja gitu. Terima kasih Kak. Itu ya guys, teman-teman semua. Jadi untuk visi misi sebenarnya kembali lagi nih ke passion masing-masing untuk melakukan eksplorasi diri gitu ya, dan niat awalnya itu jangan untuk menjadi visi misi nanti di LPDP, tapi untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar dulu nih kita berikan manfaat, baru nanti baru nanti dikembangkan lagi gitu, dan bisa jadi experience yang bisa dituliskan pas daftar LPDP gitu ya. Tapi niat baik awalnya tentunya jangan untuk LPDP aja ya Pak Dwi Larso ya, jadinya pamrih nanti ngarep banget kalau nggak dapet gimana tuh kan, sedih. Baik, ini tadi kita ulang lagi ya pertanyaan dari Intan yang tadi sempat raise hand tapi sinyalnya kurang baik. Panjang nih pertanyaannya. Ada pernyataan dari Pak Menteri Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa untuk dosen yang sudah memiliki LOE akan dipermudah untuk lulus beasiswa Kemdikbud. Ya ini aku udah nangkep ini. Ini teman-teman ini harus tajam juga. Kalau dipermudah itu kan bukan artinya pasti dapat kan, Mbak? Ya saya nggak tahu Anda nggak dapat itu karena apa, ya kan? Pasti ada alasannya. Dan ini yang melakukan Kemdikbudristek, bukan di LPDP ya. LPDP fundingnya begitu. Jadi kalau Anda mengambil risiko ya risiko itu harus Anda pertanggungjawabkan untuk Anda kan, bukan artinya terus mencari kesalahan orang lain. Kalau saya lihat itu niatnya adalah memang kalau orang sudah punya LOE pasti akan kita permudah ya, seperti di LPDP prosesnya ada yang langsung, tidak mesti harus tes akademik ya.
yang sudah punya LOE ke perguruan tinggi utama dunia itu langsung ya ke wawancara begitu kan, kebangsaan, kepemimpinan begitu ya. Ini supaya Anda cepat juga untuk bersekolah gitu. Tapi kan nggak ada jaminan juga mereka akan dapat kan. Kan selama diwawancara, selama dicek mungkin urusan umur kan saya nggak tahu juga kenapa Anda nggak diterima begitu. Itu yang saya lihat. Kemudian LPDP kan punya program juga untuk yang afirmasi, untuk yang tadi daerah tertinggal, difabel maupun kawan-kawan yang ada di area prasejahtera begitu. Itu mereka mendaftar tidak mesti punya LOE, Vero. Jadi tidak punya LOE nggak apa-apa, daftar aja. Nanti kita bantu di dalam. Jadi kita permudah untuk dapat LOE-nya. Karena kadang-kadang kawan-kawan ini katakanlah modalnya kaki 5 tapi mimpinya bintang 5, nggak nyambung. Ya, jadi kita cocokkan, kamu modalnya sekian, kamu sekolahnya di sini, ini sekolah bagus juga loh, tapi nggak mestilah kamu mimpi ke Harvard atau ke Cambridge gitu kan. Nah ini yang akan kita permudah, kita beri program mentorship di dalam. Itu yang dimaksud Mas Menteri ya, bahwa dipermudah itu bukan artinya dijamin dong, ya kan? Itu kira-kira. Jadi kalau Anda bertanya silakan ke Kemdikbud Mbak Intan ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso atas jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Kang Gembong nih. Kang Gembong, gimana sih caranya kita mempersiapkan diri supaya bisa join program-program IA ITB yang tadi sudah dijelaskan, tapi dari TPB itu bisa nggak sih joinnya? Dari pas zaman TPB? Bisa. Jadi gini, nanti kan akan ada kegiatan-kegiatan webinar, termasuk juga perkenalan dari program-program yang tadi saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa semuanya nanti akan mendapatkan kabar kapan acara-acara itu akan dilaksanakan. Silakan join, sehingga informasi itu bisa diketahui dan teman-teman bisa melaksanakan prosedur yang nanti ditetapkan. Jadi pasang kuping, pasang mata ya, supaya sama pasang notification kali ya di Instagram. Nah, coba dulu di follow. Rajin follow IA ITB, Instagramnya IA ITB dan juga IA ITB official ya. Ya, yang official. Oke. Nah, itu jadi bisa dapat informasi lebih banyak tuh seputar program IA. Kadang banyak juga bisa jadi ini loh, aku pernah juga join waktu jadi mahasiswa, acara-acara yang dilaksanakan sama IA, bisa jadi tambahan link, koneksi, kadang nambah uang jajan juga, lumayan. Baik. Kalau untuk fresh graduate tadi Pak, lupa ada tambahan Pak Gembong. Kalau untuk fresh graduate itu udah lulus kan, udah jadi alumni dong, berarti itu gimana sih caranya bergabung dengan ikatan alumni? Secara otomatis, mahasiswa atau orang yang pernah kuliah di ITB paling tidak 1 tahun itu akan menjadi anggota ikatan alumni ITB. Jadi tidak harus menyelesaikan program studinya. Silahkan saja berusaha untuk bisa terhubung dengan kami. Kalau perlu ya nanti hubungi para pengurus yang ada. Semua bisa dilihat di website dan di Instagram, Facebook ya. Kalau senior kan ke Facebook, kalau yang junior ke Instagram mungkin gitu. Oh. Baik, itu dia ya tadi kalau udah jadi alumni jangan lupa berkontribusi juga nih teman-teman. Walaupun nanti masih 4 tahun lagi ya jadi alumninya. Selanjutnya menyesal di kemudian hari. Wow. Dari Alvin Baihaki. Kak Angga? Kak Vero tadi suaranya putus-putus. Ya, suaranya timbul tenggelam. Oh sorry, tadi your connection-nya unstable. Ini dari Alvin Baihaki nih Kak Angga. Menanyakan apa yang harus dihindari sama mahasiswa baru supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, dari cerita saya, teman-teman saya juga, satu hal yang paling banyak disesali oleh mahasiswa ITB adalah kurang bereksplorasi. Jadi mungkin terlalu asik dengan dirinya sendiri doang, nggak mencoba untuk menambah lingkungan pertemanan, nggak mencoba banyak hal dan sebagainya gitu. Akhirnya setelah dia lulus kuliah, akhirnya yang dia punya cuma nama kampus dia lulus,
jurusan dia lulus dan IPK aja. Nggak ada lain-lainnya. Nggak ada mungkin organisasi yang dia ikuti, nggak ada mungkin lomba yang dia ikuti, atau nggak ada aktivitas apapun lah yang dia ikuti. Dan juga akhirnya teman-temannya sangat terbatas. Cuma teman-teman satu jurusan aja. Kan sangat disayangkan. Padahal dengan kita ikut banyak aktivitas, dengan kita mencoba banyak hal, satu, kita jadi kenal nih minat bakat kita di mana, kita jadi kenal kita passionnya di mana. Kemudian di masa mendatang, misalkan teman-teman ingin lanjut studi atau teman-teman ingin bekerja gitu ya, teman-teman yang ada di lingkaran kita, teman-teman organisasi, teman-teman lomba, teman-teman apapun yang ada di ITB itu, di lintas fakultas adalah orang-orang pertama yang akan ngebantu kita. Gitu. Jadi aku pribadi bisa dapat pekerjaan yang alhamdulillah lancar sampai sekarang juga berkat teman-teman di ITB. Mendapatkan studi yang baik juga berkat teman-teman di ITB. Mendapatkan berbagai macam eksplorasi dan pengalaman yang baik juga berkat teman-teman di ITB. Contohnya tadi, bisa 5 kali keluar negeri, padahal anak bidik misi gitu ya. Uang aja nggak bisa, nggak punya, makan aja sehari 1 kali gitu. Berkat siapa? Berkat informasi dari teman-teman, berkat informasi dari Civitas Akademika di ITB. Gitu. Jadi banyak-banyaklah bereksplorasi teman-teman. Gitu sih dari aku, Kak. Terima kasih. Mantap. Dan sepertinya ini akan jadi sesi tanya jawab terakhir kita, melihat dari durasinya juga. Dan aku setuju banget ya, ini untuk teman-teman semua yang ada di Zoom, jangan jadi kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Nanti 4 tahun kemudian pulangnya cuma punya cap gajahnya doang ya kan. Kalau dulu, aku tuh dulu mikirnya target cuman gak terlalu tinggi. Intinya IPK minimal 3, satunya itu koneksi dan pengalaman. Begitu guys. Baiklah, ternyata cepat banget nih waktunya berlalu. Sekarang kita akan masuk ke sesi kuis nih. Nah, buat teman-teman nih yang pengen jajan pakai OVO, kita ada kuis yang akan dilaksanakan melalui kahoot.it. Nah, linknya akan di-share di kolom chat. Jadi bisa langsung masuk ke kolom chat itu karena ini cuma bisa menghimpun 50 orang pertama nih yang join di website ini. Ini juga cuma ada 10 pertanyaan cepet aja untuk bagi-bagi rezeki pada kalian semua nih, mahasiswa pandemi ya kan. Supaya bahagia di rumah aja bisa jajan-jajan pakai OVO. Oke, gercep banget nih emang kalau misalnya anak ITB diajak main begini nih langsung. Udah 42, 50, oh bisa lebih dari 50? 100 lagi nih. Oh wow, lebih dari 100. Kirain tadi cuma bisa 50 loh. Bisa sampai berapa ini? Oke. Ini jadi kita bakal ada juara 1, 2, dan 3 ya guys. Hadiahnya itu untuk juara 1, OVO senilai 150.000. Untuk juara 2, OVO 100.000. Dan untuk juara 3-nya OVO 50.000. Ternyata ini bisa lebih dari 200 orang loh yang join. Baiklah. Saya tunggu saja kapan panitia akan memulai game ini, karena hanya ada 10 pertanyaan singkat dan mudah sekali pastinya untuk dijawab. Alright, kita langsung dimulai. Kuis pertama. Siap-siap ya. Cepet-cepetan nih. Terdapat berapa jenis pengurus di ITB? Kecuali. Kalau yang hadir dari pertama, pasti tahu nih jawabannya. Ya, masih ada waktu 6 detik buat menjawab. Pengurus pusat, pengurus komisariat, pengurus daerah, atau pengurus tenaga pendidik. Wow, kecuali pengurus tenaga pendidik ya guys. Jadi yang benar itu yang bukan. Oke, ini ada nama samaran ya yang paling tinggi Z. Baiklah, next. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu tujuan IAITB yang kamu anggap benar. Ini sih gampang banget ya, apalagi tadi dengerin sambutan dari Pak Gembong ya. Mantap. Kayaknya kelamaan nih waktu 10 detik buat anak-anak ITB. Yes, 356 orang benar, karena tadi jawabannya memang benar semua. Lagi-lagi yang pakai nama samaran Z ini ya, paling atas. Langsung aja masuk ke yang ketiga. Badan atau kementerian di bawah IAITB yang menangani platform marketplace untuk bagi pencari dan penyalur beasiswa. Ya.
Yang mana kira-kira teman-teman? Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Vokasi dan Sertifikasi, atau Badan Bakti untuk Alma Mater, atau Kementerian Pengembangan Karir dan Bisnis? 326 orang menjawab Badan Bakti untuk Alma Mater. Mantap. Masih leading Z. Oh, sudah digantikan oleh another nama samaran ya. Lanjut. Ini kita nggak boleh ikut ya narasumber ya, soalnya pada tahu nih pas jawabannya. Jadi kita menyemangati saja nih. Oke. Sebutkan nama program ITB yang fokus untuk membantu mahasiswa dalam melakukan coaching dan mentoring. Tadi ada beberapa program yang dipaparkan Pak Gembong. Ayo, masih ingat atau enggak? Kalau nggak tahu, tebak-tebak buah manggis aja ya kan. Alumni ITB penggerak jawabannya. Oke, digantikan lagi posisinya oleh Amir. Next. Pertanyaan kelima. Sebutkan nama program IAITB yang membantu ITB dalam menyusun program MBKM dari internal ITB. Puas-puasin jawab pilihan ganda, karena kalau udah nyampe ITB nggak akan ada lagi guys pilihan ganda. Esai, satu pertanyaan diisinya harus 1 lembar. Oke. 177 orang yang benar. Masih bertahan ya, Amir. Kita lihat apakah pertanyaan ke-6 akan menggeser. Sebutkan program IAITB yang ditangani Badan Agenda Ganesha. Dalam hati semuanya tahu gitu, gue nyatet nih tadi. Ayo. Nah, yes, kita punya program chat Telegram khusus Civitas ITB aja. Jadi kalau mau yang join langsung aja ya. Cari Telegram kita. Masih Mas Amir nih kayak yang di atas nih. Oke, pertanyaan ke-7. Program IAITB yang dilakukan oleh Lembaga Ketangguhan Bangsa, PAYO. Program Bantuan Penanganan Risiko Bencana, Program Bantuan Teknis Sosialisasi Kebencanaan, PRBBK, dan Program Sosialisasi Penanganan Bencana Alam. Baik. Jawabannya PRBBK ya. Wow. Pertanyaan ke-8. Oke, kalau yang ini tadi juga udah dipaparkan nih sama Mas Gembong, menjadi program terupdate nih. Tanggal berapa? Yo, saya juga masih ingat nih tadi nih. Sayang nggak bisa jawab sekarang. Sabugaya, kalau Saraga itu tempat olahraga guys. Jangan ketuker nanti. Kalau janjian di Sabuga sama di Saraga. Oke, Amir masih berada di posisi teratas. Lanjut, pertanyaan ke-9. Alright. Tanggal Kongres pertama IAITB itu 26 Maret 1976. Benar atau salah? Benar atau salah? Oke, benar ya. Banyak menjawab benar juga. Alright, ini pertanyaan terakhir untuk menentukan posisi pertama, kedua, dan ketiga yang akan mendapatkan hadiah OVO dari IAITB. Ini gampang banget. Sebutkan Ketua Umum PPI IAITB saat ini. Ini pertanyaan bonus ya. Oke. Jawabannya sudah pasti ya kan, masih ada yang salah loh. Ibu Reni itu rektor kita ya kan. Masih ada yang jawab Ibu Reni. Baiklah, kalau begitu ini dia juara 3-nya Umi, juara 2-nya atas nama Syah, dan juara pertamanya atas nama Amir, bukan sih? Yes, congrats buat nama-nama 3 ini. Mohon DM kan, chat langsung ke
kolom chat, tuliskan nama dan nomor handphone kalian. Namanya nama beneran ya, jangan nama samaran. Nanti akan dihubungin oleh pihak panitia. Alright, that's it. Udah seru-seruannya ya kan? Gimana, gampang kan? Itu bakal jadi ujian dan kuis paling gampang yang kalian hadapi selama di mahasiswa ITB ya. Berhadiah lagi. Baik, selanjutnya kita sudah akan masuki sesi terakhir nih dari perjumpaan kita pada hari ini. Kita ingin menyaksikan dulu bersama-sama sebuah video persembahan dari Pak Gembong. Ini dia. Gembong Primajaya mendapatkan perolehan suara 5.798 suara. Demikian berita acara ini dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan sidang selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni ITB 2021-2022. Dari kampus Kanesa, gelora jiwa muda, kita kejar bersama ilmu maju dunia. Dari kampus tercinta, kita bangun bersama
Baik, tidak terasa ya teman-teman kita harus berpisah. Itu dia video terakhir dari kami dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir tentunya, menyempatkan waktunya pada hari ini dan sebelum aku menutup acara hari ini juga saya ingin mengajak nih seluruh alumni dan Sivitas Akademika ITB untuk terus menebar kebaikan dan jangan lupa berkontribusi untuk kemajuan ITB ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Larso, Pak Gembong, Pak Henry, terima kasih banyak, Kak Angga, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini, panitia yang keren banget untuk acara beasiswa dan program IA ITB untuk mahasiswa ITB pada hari ini. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya Veronica Krasnasari pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Ya, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Ya, Hero, salam untuk Vale. Iya, siap. Angga, Dadah makasih semuanya. Angga. Makasih Angga. Pak Hero, Pak Dilarso, Pak Gembong, terima kasih. Pak Aditama juga terima kasih. Kandidat nomor urut 3, Gembong. Bye-bye semuanya.